Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, di awal kita diawali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Teman-teman pada kesehatan hati yang manis berdoa. Kalau Allah Bapa di dalam surga, jika syukur pada katakan kita sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan belajar mengajar kami, agar apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu kami bisa bermanfaat bagi kami. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Jadi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya akan dulu. Nah, kalau disebutkan namanya, bilang hadir. Gelani, Ada, Pak. Pitung, Sudin, Hadir Pak. Gene, Hadir Pak. Eko. Kenapa sakit? Sakit. Betul. Ada surat? Ada, Pak. Dasar? Ada, Pak. Denggo? Pak. Nur? Pak. Untuk? Ada, Pak. Angkut? Jepi Delina? Hadir Pak. Dim? Levi? Ada, Pak. Harjo? Ada, Pak. Nano? Ada, Pak. Guntur? Ada, Pak. Binut? Hadir Pak. Kahak? Ada, Pak. Satu orang sakit ya? Ya Pak. Pak. Oke anak-anak, jadi kalau materi kita pada hari ini yaitu berpikir komputasional. Ya, silakan buku berpikir komputasional. Sudah Pak. Jadi capaian pembelajaran kita pada poin berpikir komputasional yaitu peserta didik mampu memahami konsep himpunan data berstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembaga kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat abstraksi dan mengenal pola dari soal yang didasari oleh operasi logika. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan algoritma. Kemudian ada pun pertanyaan tematik yang bisa kita lihat bersama yaitu apa yang kamu rasakan ketika berhasil menemukan pola dari deretan angka atau bentuk? Ini berkaitan dengan berpikir komputasional ya. Ya Pak.
lihat di buku diktat bab berapa? 2. Kamu kerjakan aktivitas halaman 18 di buku diktat. Aktivitas tersebut. Dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Jadi anak-anak, di era globalisasi saat ini teknologi berkembang pesat dan makin canggih. Hal itu dirasakan oleh semua masyarakat. Apabila kamu tidak mengikuti perkembangan, tidak menutup kemungkinan kamu akan tertinggal oleh kecanggihan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dirasakan bahwa perkembangan teknologi dapat menimbulkan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi untuk mengatasinya. Jadi untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks dibutuhkan pendekatan yang tepat. Salah satunya metode sistematis, yaitu menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan pendekatan dalam dunia teknologi yang disebut dengan berpikir komputasional. Jadi dengan cara mengurangi setiap masalah menjadi beberapa bagian atau tahapan yang efektif dan efisien. Kemudian berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi berpikir komputasional dapat diartikan sebuah metode untuk menyelesaikan suatu masalah yang dirancang untuk bisa diselesaikan oleh manusia atau sistem atau keduanya. Jadi yang pertama itu diskusikan struktur data dengan teman semeja. Kemudian yang kedua itu berikan pendapatmu tentang pentingnya struktur data dalam pengolahan data di sistem komputer. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengatakan.
Nah, yang nomor satu itu benar nomor satu saja. Yang kedua,
Ya, maju sudah. Kelompok 1. Baik, sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, waktu kesempatan saya persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yogyakarta Putra dan teman saya dan jati diri saya sebagai narasumber. Dan saya Olivia Alimsia sebagai ketua. Dan saya Itu sebagai anggota. Dan saya Kalian Putrano sebagai anggota. Nama saya Karvan Alisa Putrano sebagai anggota. Nama saya Janto Mugalani saya sebagai anggota. Saya Eki Ruslan Basur sebagai anggota. Nama saya Yosdalika, saya sebagai anggota. Yang pertama kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikan pendapatmu tentang pentingnya struktur data dalam pengolahan data di sistem komputer. Menurut kami, pentingnya struktur data menyediakan cara dalam menyebar data agar dapat dikelola dengan mudah, ditangani secara aktif, serta tertata dengan baik. Berbagai jenis struktur data bertujuan untuk mengelola beberapa jenis data yang berbeda. Baik, itu saja. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, kami ingin memperkenalkan nama kami. Nama saya Angela Marcigene. Saya sebagai moderator dan teman saya. Nama saya Alisa Karitatitu. Saya sebagai narasumber. Dan nama saya Pascalina Suyanti Levi, saya sebagai ketua. Dan nama saya Atia Rizal saya sebagai wakil. Nama saya Tarsis Diskutur, saya sebagai anggota. Nama saya Sabrina Mistado sebagai anggota. Nama saya Chandra dan juga anggota. Nama saya Dennis Tino sebagai anggota. Waktu selanjutnya saya berikan kepada narasumber untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Berikan pendapat tentang pentingnya struktur data dalam pengolahan data di sistem komputer. Menurut pendapat kami, struktur data bisa digunakan
melakukan compress file hingga mengolah data lainnya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Apa yang dimaksud dengan struktur data? Struktur data bisa digunakan untuk mengolah data base. Jadi menurut kami, struktur data adalah data yang menyediakan cara dalam menyimpan data agar dapat dikelola dengan mudah, ditangani secara efektif, serta tertata dengan baik. Apa sudah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, kita tepuk aplaus dulu untuk kelompok dua. Oke, anak-anak, jadi berpikir komputasional merupakan sebuah proses belajar yang memerlukan banyak latihan. Jadi konsep berpikir ini tidak dapat diinternalisasi dari seseorang hanya melalui satu atau dua kali latihan. Jadi berpikir komputasional ini adalah bagaimana berpikir kritis kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman tadi, saya ada kuis untuk kita semua. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada pilihan A, B, C, dan D. Kira-kira apa pilihannya? A. Saya Pak. B Pak. Cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Yang D, angkat tangan. Angkat tangan. Saya Pak. C. Cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip ilmu fisika. Yang lain ada? Masih ada pilihan? Tidak dapat. Yang setuju pilih B, angkat tangan. Saya Pak. Yang C. Oke. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Kemudian yang kedua, apa salah satu contoh berpikir komputasional? Saya Pak. Ya, C Pak. C. Pemecahan masalah secara sistematis. Yang lain ada? Pilihan yang lain? B. Apa? Membuat lukisan, Pak. Saya Pak. Membuat puisi Pak. A. Pilihannya A. Yang pilih A, angkat tangan. B, C, dan jawabannya adalah C. Oke, di lembar kerja ada tugas, mohon untuk dikerjakan di rumah. Dan tugasnya adalah tugas individu, kerja masing-masing. Oke anak-anak, yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, angkat tangan. Yang bisa menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini. Ya, saya minta satu orang. Satu orang. Ada?
Ya, satu orang. Ya, Berpikir komputasional. berdiri. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Oke, kita beri aplaus dulu. Yang intinya adalah berpikir komputasional, yaitu berpikir secara kritis bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berat menjadi ringan, atau bagaimana metode yang kita lakukan agar pekerjaan kita semakin lancar. Oke, untuk pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Karena di awal kita diawali dengan doa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk berdoa. Kami dapat menyelesaikan kegiatan belajar yang baik. Lepas sebentar lagi kami akan mulai kegiatan belajar yang baik. Tinggal kami dalam kegiatan belajar. Maka kita tidak dapat kami belajar khususnya. Amin. Oke, silakan dulu. Terima kasih Pak. Selamat siang dan sampai jumpa. Jangan lupa kita tugasnya. Ya Pak, siap Pak.